Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tullah wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita dalam masalah akidah. Setelah kita mengetahui di pembahasan sebelumnya adalah tentang anjuran untuk berpegang teguh pada sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ini sekarang masih di pembahasan yang sama dengan penandasan dari beberapa perkataan ulama salaf. Yang pertama dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah dan jangan kalian membuat bid'ah, karena sungguh kalian telah dicukupi. Ya, semua yang mengantarkan pada kebaikan sudah dikasih tahu, yang mengantarkan pada surga dan mengantarkan pada neraka sudah diperingatkan, dijauhi. Maka sungguh sudah cukup, agama sudah lengkap. Maka tinggal mengikuti, jangan membuat bid'ah, kata Abdullah bin Mas'ud. Maknanya bagaimana? Kita lihat langsung syarahnya di bawah. Nah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, al-atharul waridatu fit targhibi bis sunnati wa tahdhir minal bid'ah. Athar yang dibawakan oleh penulis ya tentang anjuran berpegang teguh pada sunnah dan peringatan dari bid'ah. Yang pertama, min aqwali sahabah. Ibnu Mas'ud adalah sahabat, maka dinukilkan dari perkataan beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil mutawaffa sanata 32 wa 30 hijriyatan an bid'in wa 60 sanatan. Yang mana beliau meninggal tahun 32 Hijriah dalam usia antara 63 sampai 69 tahun. Beliau mengatakan ittabi'u. Maknanya adalah, kata Syekh Utsaimin, ai iltazimu atharon nabi. Berpegang teguhlah kepada athar nabi, apa yang nabi tinggalkan. Min ghairi ziyadatin, tanpa menambah-nambahi, wala naqsin, tanpa mengurang-urangi. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat bid'ah. Maknanya la tuhditsu bid'atan fiddin, jangan kalian membuat ajaran baru ya dalam agama. Faqad kufitum, karena sungguh kalian telah dicukupi. Ai kafakumus sabiquna muhimmatad din, haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa anzala qaulahu al-yauma akmaltu lakum dinakum fala yahtajud dinu ila takmilin. Ya, maknanya adalah sungguh kalian telah dicukupi, ya, orang-orang terdahulu kalian yaitu telah dicukupi dengan seluruh perkara agama, di mana Allah menyempurnakan agama ini yang ditandai dengan Allah menurunkan ayat, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Maka agama ini tidak membutuhkan penyempurnaan. Ya, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Mafhum ya? Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ikutilah sunnah, jauhilah bid'ah. Baik, dihafalkan ya. Kemudian berikutnya, waqala Umar bin Abdul Aziz, yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah adalah tabi'in. Kalau ini tadi sahabat, ini tabi'in, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kalaman ya. Beliau ya, menukil satu perkataan dari Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya. Beliau ini khalifah sekaligus ulama. Umar bin Abdul Aziz ini, Masya Allah ya, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Nah, beliau mengatakan kif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kafu wa hum ala kasfiha kanu aqwa. Berhentilah di mana kaum itu berhenti, maksudnya di mana para salaf itu berhenti, karena sungguhnya mereka berhenti, mereka menahan diri karena di atas ilmunya. Wa bi basarin nafidhin kafu, dan mereka dengan ilmu, dengan basirah yang mereka laksanakan, mereka menahan diri. Padahal mereka untuk menyingkapnya lebih kuat. Ya, jadi masalah agama itu sudah lengkap. Para sahabat itu kalau seandainya mau menambahi, mereka adalah orang yang paling berhak, karena mereka yang paling kokoh ilmunya, kan begitu. Tetapi mereka berhenti karena ilmu. Mereka tidak nambahi, mereka tidak mengurangi. Paham? Wabil fadli law kana fiha ahra,
Dan padahal mereka pula para sahabat Nabi, para salaf ini lebih memiliki keutamaan dan lebih perhatian dan hati-hati dengan masalah agama. Makanya mereka semuanya pakai dalil. Fala in qultum hadatsa ba'dahum, maka seandainya kalian berkata telah terjadi setelah mereka, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum, maka tidaklah ada bid'ah. Maksudnya, ada kejadian baru setelah meninggalnya para sahabat. Begitu. Kalau ada perkataan seperti itu, ada tuntunan baru setelah sahabatnya, maka tidaklah ada ajaran baru tersebut kecuali menyelisih petunjuk mereka. Waraghiba an sunnatihim, dan muncul karena benci terhadap sunnah mereka. Walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi, maka sungguh para salaf itu sudah mensifatkan semua perkara dalam agama ini apa yang bisa mengobati, maksudnya mencukupi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan mereka berkata dari agama ini dengan apa yang telah mencukupi. Fama fauqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Maka apa yang ada yang melampaui pembahasan mereka itu melampaui batas. Jadi kalau melebihi apa yang mereka batas itu melampaui batas. Sedangkan wa madunahum muqassirun, apa yang kurang dari tuntunan mereka itu namanya meremehkan. Laqad qassara anhum qaumun fajafu, maka sungguh telah melampaui telah asal-asalan. Qassara ini berkurang, sungguh telah asal-asalan satu kaum sehingga mereka kering, agamanya asal-asalan. Wa tajawazahum akharun, dan sebagiannya melampaui batas. Faghalau, sehingga ghulu. Wa innahum fima baina dzalika la'ana hudan mustaqim, dan sungguh yang berada di tengah-tengah antara itu adalah yang berada di petunjuk yang lurus. Jadi di akhir ini gampangnya begini, Umar bin Abdul Aziz menyebutkan ada sebagian kaum yang mengurangi dalam masalah agama, maka mereka meremehkan. Tapi ada sebagian yang menambahi sehingga mereka melampaui batas. Nah, kita tidak boleh menambahi, tidak boleh pula mengurangi, tetapi harus ada di tengah-tengah. Inilah shiratal mustaqim. Jadi agama telah cukup, tinggal diikuti. Paham? Tapi kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin. Min aqwalit tabi'in, qala Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz al-Maulud sanata 63 al-mutawafa sanata 101 hijriyatan qaulan yatadammanu ma ya'ti. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang lahir tahun 63 Hijriyah dan meninggal tahun 101 Hijriyah. Masya Allah, berarti usia beliau kurang lebih 38 tahun ketika meninggal. Beliau mengatakan satu perkataan yang maknanya berikut ini. Pertama, kata Syekh Utsaimin, wujubul wuqufi haitsu waqafal qaum. Wajibnya berhenti di mana kaum itu berhenti, yaitu di mana para salaf itu berhenti. Yakni bihimun nabiyyu wa ashabuhu fima kanu alaihi minad dini aqidatan wa amalan. Yang dimaksud kaum di sini adalah Nabi dan para sahabat dengan apa yang mereka di atasnya dari perkara agama, akidah maupun amalan. Jadi semua akidah, semua amalan, ini tolong kasih garis bawah ya. Semua akidah, semua amalan wajib mengikuti Nabi dan para sahabat. Li'annahum waqafu an ilmin wa basiratin, karena mereka berhenti dalam masalah agama ini, berhenti di atas ilmu dan basirah. Walau kana fima hadatsa ba'dahum khairun lakanu bihi ahra. Dan seandainya apa yang terjadi setelah era mereka itu, lebih baik, maka tentunya mereka lebih patut, lebih pantas, lebih perhatian untuk mengikutinya. Tapi kan tidak ada Jadi agama itu sudah lengkap, sudah satu paket yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, tinggal ikuti gitu. Baik. 2.
inna ma uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafata hadyihim wa zuhdi fi sunnatihim wa illa faqad wasafu minad dini ma yashfi wa takallamu fihi bima yakfi. Sungguhnya apa yang terjadi setelah mereka, yaitu ajaran-ajaran baru yang diada-adakan sepeninggal Nabi dan para sahabat, maka itu tidaklah ada kecuali menyelisihi petunjuk Nabi dan para sahabat dan merasa cukup dari sunnah mereka. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, sungguh yang namanya Nabi dan para sahabat itu telah mempraktekkan agama, telah mensifatkan agama ini, mewujudkan amalan dalam agama ini sebagaimana Allah perintahkan, lengkap. Jadi mereka telah membicarakan semua agama ini dengan cukup, dan mereka telah menerangkan agama ini dengan memadai. Jadi mereka telah mensifatkan agama ini dengan perkara yang telah memadai dan berbicara dengan yang cukup dalam masalah agama ini. Semua telah dibahas oleh mereka. Jadi tinggal mengikuti. Paham ya? Maka yang menyelisihi sunnah mereka itu bid'ah. Taib. Ya, tidaklah muncul kecuali karena sikap menyelisih sunnah mereka. Taib. Yang ketiga, inna minan nasi man qasara fi ittiba'ihim fakana jafian wa minan nasi man tajawazahum fakana ghaliyan wassiratul mustaqim ma bainal ghuluwi wa taksir. Ini sungguhnya di antara manusia ada yang kurang dalam beritiba sehingga mereka jadi orang yang asal-asalan, jafian, dan sebagian manusia ada yang melampaui batas, sehingga akhirnya jadi hulu. Maka jalan yang benar, siratul mustaqim, itu di tengah-tengahnya. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh hulu, harus di tengah-tengah. Seperti contoh hulu seperti Khawarij, mereka berlebih-lebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin, akhirnya membunuh kaum muslimin atau membunuh orang tanpa hak dan sebagainya. Yang meremehkan seperti orang-orang liberal, mereka enggak beragama, istilahnya beragama sak geleme dhewe. Maka pakai akal dan sebagainya. Maka yang benar yang tengah-tengah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak ekstrim, tidak hulu, tidak pula meremehkan. Paham? Di tengah-tengah. Baik, kemudian perkataan berikutnya, setelah perkataannya Umar bin Abdul Aziz adalah dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Uqala al-Imam Abu Amr al-Auza'i, Imam al-Auza'i radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salafa wa in rafadakan nasu. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jejak peninggalan para salaf, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati kalian dari pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi pemikirannya itu dengan ucapan-ucapan mereka. Apa maknanya? Kita lihat. Min aqwali tabi'in, Imam Abu Amr Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i ini adalah tabi'ut tabi'in. Qala Al-Auza'i Abdurrahman ibnu Amr al-Mutawaffa sanata mi'atin wa sab'atin wa khamsina hijriyatan, yang beliau meninggal tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan yang pertama, alaika bi athari man salafa. Artinya ilzam tariqatas sahabati wat tabi'in. Berpegang teguhlah pada jalannya para sahabat dan tabi'in. Lahum bi ihsanin, yang mengikuti mereka dengan baik. Li'annaha mabniyatun alal kitabi was sunnah. Karena jalan para sahabat ini dibangun di atas kitab dan sunnah. Maka wajib bagi kalian mengikuti manhaj mereka, jejak para salaf kita ini. Ini adalah Islam yang murni, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, maksudnya ab'aduka wajtanabuka, walaupun mereka membenci dan menjauhimu, tidak masalah. Nah, maka dari itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan manil tamasa ridallahi bisa khotin nas radhiyallahu anhu wa radhiyanhu nas. Siapa yang mencari ridho Allah ya walaupun dibenci oleh manusia, tapi yang dia tuju adalah ridhonya Allah ya, tapi dia harus benar kan begitu. Maka apa yang terjadi? Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun juga akan ridho kepadanya. Ya, contoh ada orang mengamalkan sunnah, cadaran, misalkan jenggotan, ya, awalnya mungkin dihina. Tapi kalau kita istiqomah, benar melakukan amalan sesuai dengan sunnah, ya sholat rajin, sedekah rajin, berkata kepada orang perkataan yang baik, insya Allah semua akan ridho kepada kita. Allah akan ridho kepada kita, manusia pun akan ridho kepada kita. Paham? Tapi sebaliknya, wa manilta masa ridhon nasi bisa khotillah. Siapa yang mencari ridho manusia dengan murkanya Allah, nah, justru dia akan dapat dua kemurkaan. Sakhitallahu alaihi wa sakhita alaihin nas. Dia juga akan dimurkai Allah plus manusia juga akan jengkel sama dia. Ya, jadi cuman suka cari muka, ya, mengamalkan syariat tapi cari ridho manusia. Nah itu jadinya Allah akan benci sama dia, akhirnya manusia juga akan benci karena sikap dia yang tidak sesuai dengan hatinya itu. Paham? Maka tidak masalah kita istiqomah di atas sunnah ya, dan saya ingin terangkan ya istiqomah ini beda dengan radikal ya. Ini kan sekarang sedang rame nih, marak kalimat-kalimat radikal-radikal kan ya, karena memang orang tidak tahu agama yang benar ya, akhirnya diwaswasi oleh setan. Yang satu diajak ekstrim ya sehingga sampai ngebom dan sebagainya, yang satu diajak meremehkan agama sehingga KTP Islam tapi malah benci sama syariat Islam. Nah, waliyadzubillah. Maka hati-hati, dua itu kutub yang sangat salah. Nah, yang benar bagaimana? Ikuti Nabi, ikuti Quran, ikuti sunnah dengan lurus. Lalu yang berikutnya wa iyyaka wa ara'ar rijal, beliau mengatakan hati-hati kalian dari pemikiran-pemikiran manusia, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh. Ya, tokohnya tentu tokoh yang salah kan begitu, tokoh sesat. Ihdar ara'ar rijal, hati-hati dengan pemikiran manusia. Wa hiya ma qila bi mujarradir ra'yi, yaitu pemikiran yang dikatakan berdasarkan hawa nafsu dan pikiran semata. Min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, yaitu pemikiran yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi teori-teori manusia yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, hati-hati ya. Wa in zakhrafuhu, walaupun mereka menghias-hiasi, ay jamalul lafdha wa hasanuhu, walaupun mereka menghias-hiasi lafaz itu dan membagus-baguskannya. Fa innal batila la ya'udu haqqan, karena kebatilan tidak akan mungkin menjadi kebenaran bi zakhrafatihi wa tahsinihi, dengan hiasan dan diperbaikinya. Nah, ya, jadi ini yang kita pelajari, wajib bagi kita mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah. Mungkin sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.